Bapa, kami bersyukur buat waktu yang sekarang ini. Bawa kami masuk lebih dalam lagi sampai kami ditemukan sebagai seorang pria yang serupa dengan Engkau. Mari bicara dan kami semua siap mendengar. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. 1, 2, 3, pria maksimal. Tos kiri kanan sambil katakan melek. Oke, kita belajar bersama lagi sesi berikutnya. Judulnya adalah adakah seorang imam dalam rumah tangga Anda, ya. Saya mau sampaikan begini, kalau sesi ini Anda kerjakan, saya percaya rumahmu pasti diberkati. Tapi kalau ini Anda langgar, maka akan terjadi banyak masalah, ya. Gitu. 1 Korintus 11 ayat 3. Adakah seorang imam dalam rumah tangga Anda? 1 Korintus pasal 11 ayat 3 kita baca bersama-sama. Ini betul-betul ayatnya pria, ya. Oke, sudah siap? Boleh katakan haleluya? 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Katakan amin. Ya. Anda boleh tulis karena kalau nggak ditulis nanti lupa, ya. Kalau ini direkam nanti yang ikut boleh di-share supaya bisa belajar lagi, ya. Tuhan membuat satu keputusan yang tidak boleh diubah oleh manusia, karena kalau diubah oleh manusia pasti persoalan. Tapi kalau ditaati maka hadirat Tuhan pasti turun, ya. Tuhan membuat satu keputusan, ya, yaitu menetapkan seorang pria sebagai kepala. Boleh katakan amin? Siapa yang menetapkan kita sebagai kepala? Tuhan. Siapa kita? Kepala. Boleh katakan amin? Siapa kita? Kepala. Nah, kata kepala di situ, ayo aku mau praktis tapi Anda nangkep gitu, ya. Kata kepala di situ dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu menggunakan kata kepale. Apa? Kepale. Mirip-mirip bahasa Betawi, ya kan? Kepale lu peang gitu. Tapi yang benar bahasa Betawi mirip bahasa Yunani. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu banyak diadopsi dari bahasa Yunani, ya. Nah, dari kata kepali itu memiliki 3 arti, ya. 3 arti daripada kata kepale dan kemudian 3-tiganya Anda harus hidupi. Kalau Anda enggak hidupi, maka akan terjadi banyak masalah dalam keluargamu. Istri bisa ngelawan, anak-anak enggak bisa diatur, yang begitu-begitu, ya kan? Karena semua persoalan dimulai dari disfungsi, biasanya gitu. Kalau kita tidak berfungsi, apa yang ditetapkan Tuhan, maka itulah yang namanya persoalan. Ya, gitu. Kata kepale itu artinya 1, sustainer atau penopang. Amin. Jadi pria itu penopang gitu, ya. Artinya kepale yang pertama adalah sustainer atau penopang. Nah, pria itu penopang. Oleh sebab itu, pria tidak boleh rapuh. Pria harus kuat. Kenapa? Karena hanya pria yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. 1, 2, 3. Hanya pria yang kuat akan melahirkan generasi yang kuat. Hanya pria yang kuat akan menghasilkan bisnis yang kuat. Hanya pria yang kuat akan melahirkan pelayanan yang kuat. Hanya pria yang kuat akan menghasilkan apa saja yang dibangun oleh pria itu pasti kuat. Pria yang rapuh itu begini, ada persoalan lari ke meja judi, itu pria rapuh. Ada persoalan lari ke minum-minum, mabuk-mabuk, itu pria rapuh. Ya, mentok dengan persoalan terus kemudian keluar kata cerai dari mulutnya, itu pria lemah, pria rapuh. Pria yang rapuh itu kebentur dikit pindah gereja, itu pria rapuh. Ya, bentur dikit pindah kerja, itu pria rapuh. Pria yang kuat
mampu dan mau menghadapi setiap persoalan dan menyelesaikan dan keluar sebagai pemenang. Dan pindah kepada kapasitas yang lebih besar. 1, 2, 3. Terus yang kedua, artinya kepale itu adalah maintainer atau pengelola. Maintainer atau pengelola. Apa yang dikelola? Apa yang dikelola? Perhatikan. Tuhan ciptakan Adam ditaruh Taman Eden, kelola Taman Eden, ya kan? Baru ditaruh Hawa, kelola Hawa, istri, keluarga. Jadi pria, ini ingat ya, pria harus mampu, harus mahir mengelola pekerjaan dan mengelola keluarga. Tidak boleh salah satu. Dua-duanya harus dikelola. Boleh katakan amin? Ya. Dan gak boleh kebalik juga. Taman Eden dulu baru Hawa. Ya. Bekerja dulu, punya kepastian dulu, baru nikah. Karena kalau nikah dulu baru cari pekerjaan, nyusahin mertua. Terus bikin stres pendeta. Nah biasanya gitu. Betul kan? Oh iya. Oh nikah kok mek bondo manuk. Ya kan? Apa itu? Makanya pria itu kalau nganggur lebih stres daripada wanita nganggur. Kenapa? Karena di kepalanya itu ada prinsip maintainer tadi itu. Jadi kalau itu gak berjalan, kalau itu gak dipergunakan, stres pria. Kalau sampai ada pria nganggur dan tetap tenang, pria suntuluyo itu namanya, ya kan? Itu namanya nikah bondo manuk namanya, gitu. Makanya gak heran kalau ada wanita, kamu ya datang ke sini nih, mek nggowo pistol, lainnya enggak. Malu loh ya kan? Taman Eden baru Hawa. Ingat ya, kita ini pengelola. Salah satu kegagalan pria mengelola itu begini biasanya, anaknya berantakan. Ya, gitu. Yang ketiga, yang kita bicarakan panjang. Artinya kepale adalah source atau sumber. Jadi pria itu sumber. Boleh katakan amin? Kalau sumbernya benar, yang disumberin pasti benar. Kalau sumbernya enggak benar, yang disumberin pasti enggak benar. Sumber yang rusak, ini boleh ditulis. Sumber yang rusak akan merusak semua yang disumberin. Tapi sumber yang dipulihkan akan memberkati semua yang disumberin. Jadi mau tidak mau pria harus selalu dalam kondisi pulih terus menerus. Kenapa? Karena kalau Anda rusak, semua ke bawah pasti rusak. Nah, gitu. Makanya kalau cari mantu, bapaknya sopo. Gitu, ya kan? Itu benar, konsep itu benar. Gitu. Tapi kita harus selamatkan itu juga. Terus Anda jangan buang pria yang seperti itu. Ya, kalau boleh, ini saya sarankan sih Anda punya wadah. Jadi bengkelnya pria gitu. Jadi pria-pria yang rusak itu tarik aja masuk betulin. Bisa, semua orang bisa dibetulin. Boleh katakan amin? Beberapa orang ini dulu juga rusak ya kan. Sekarang kan udah bener ya kan. Gitu. Ayo kita belajar ya. Kata sumber, kata bapak, kata kepala itu sama. Sumber sama dengan bapak, bapak sama dengan sumber, sumber sama dengan kepala. Bapak, kepala, sumber itu sama, ya. Dan ini yang perlu Anda tangkap baik-baik. Semua prahara rumah tangga, semua kekacauan keluarga tidak dimulai dari krisis ekonomi, tapi justru dimulai dari krisis fatherlessness. Ketiadaan bapak dalam rumah, ya. Bapak sama pemimpin itu beda. Ya, bapak belum tentu pemimpin belum tentu bapak, tapi bapak sudah pasti pemimpin. Jadi bedanya begini, kira-kira gini. Ya, saya kasih gambaran yang real gitu. Boleh maju ke depan? Ya, siapa namanya? Wawan. Wan, kita ngadep sini Wan. Sini Wan, sini. Kalau saya pemimpin, ya, pemimpin itu selalu punya visi, ya kan? Kalau nggak punya visi bukan pemimpin.
Nah, pemimpin selalu memanfaatkan orang-orang yang dipimpinnya mencapai visi. Itu pemimpin. Nah, kalau Wawan ini salah satu orang yang saya pimpin, terus dia lebih tinggi dari saya. Gimana saya bisa memanfaatkan? Kan nggak bisa. Mau tidak mau Wawan harus saya tekan ke bawah sampai terus jongkok. Sampai di bawah saya. Nah, kalau sudah begini aku baru bisa memanfaatkan, ya kan? Ini kelakuan pemimpin. Tapi kalau Bapak beda. Bapak juga punya visi. Kalau Bapak nggak punya visi, keluarga mau dibawa kemana gitu. Kalau Bapak begini Pak, mengangkat anak-anak, terus menggandeng anak-anak, berjalan menuju visi, dan membuat anak itu jalannya lebih cepat dan lebih hebat. Kira-kira begitu. Ngerti yang saya gambarkan ini? Silakan Wan balik. Jadi tugasmu dengan sesi ini, buat generasimu nanti lebih hebat dari Anda. Nggak boleh kayak gini nih. Beberapa orang lihat wajahmu blenger, ya kan? Harus lebih hebat dari Anda. Boleh katakan amin? Caranya gimana? Jadi bapak. Caranya gimana? Jadi sumber. Caranya gimana? Jadi kepala, nggak ada pilihan lain. Ya, kita harus pulang jadi bapak, jadi sumber, jadi kepala. Kalau sumbernya benar, yang disumberin pasti benar. 1, 2, 3. Ya, nah gimana caranya? Caranya begini. Ada satu statement dari Edwin Louis Gould berkata begini. Kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Artinya begini, ya kita harus hidup sama dengan Kristus. Nah Kristus sekarang ini berada di sebelah kanan Bapa, kata firman begitu, berdoa buat kita semua. Betul? Nah tapi sebelum dia naik ke surga, dia pernah turun ke bumi. Dia cari umatnya, dia bawa datang kepada Bapa, dia jadi pengantaranya. Jadi domba sembelihannya juga. Nah orang yang berdiri di hadapan Bapa membawa umat itu disebut imam. Orang yang membawa keluarga datang kepada Tuhan membawa keluarganya itu disebut imam. Kalau ada orang membawa Tuhan dan firman-Nya masuk ke tengah-tengah umat itu nabi. Ya, kalau ada orang berdiri di depan umat membawa Tuhan dan firman-Nya masuk ke tengah-tengah keluarga itu namanya nabi. Dan Anda tidak pernah diberi kepercayaan menjadi nabi yang membawa kuasa nama Tuhan dan firman-Nya itu masuk ke dalam rumahmu sebelum Anda berdiri menjadi imam dalam rumah sendiri. Makanya keputusan yang pertama, langkah awal, tulis. Langkah awal menjadi kepala, langkah awal menjadi sumber, langkah awal menjadi kepala, menjadi sumber, menjadi bapak. Itu harus menjadi imam. Boleh katakan amin? Tahu tugasnya imam? Ada satu kalimat, ada satu firman yang berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kata imamat itu kata dasarnya adalah imam, bukan mamat ya. Tapi beberapa orang wajahmu mamat banget ya. Tapi hari ini kita harus mengambil keputusan, kita adalah imam. Boleh katakan amin? Nah tugasnya imam itu ada 3 ya. 1 tugasnya imam. 1 Timotius pasal 2 ayat 8. 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Ayat itu berkata begini. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi tugasnya imam itu simple tapi enggak mudah dilakukan, yaitu berdoa. Boleh katakan amin? Mendoakan. Mendoakan siapa? Istrinya. Mendoakan siapa? Anak-anaknya. Mendoakan siapa? Keluarganya. Ya. Saya memilih begini saudara, lebih baik aku tidak punya waktu berdoa buat siapapun, tapi aku masih punya waktu buat istri dan anak-anakku mendoakan mereka. Ya, gitu ya. Itu sebabnya konsep ini Anda harus pegang baik-baik. Tapi sampai sekarang ini yang suka berdoa sampai sekarang bukan bapak-bapak, tapi ibu-ibu, ya kan? Doanya aja masih tulisan-tulisan, lagunya itu ya doa ibu, ya kan? Di doa ibuku, gitu kan? Di doa bapakku belum ada.
Beberapa hari lalu saya ketemu tulisan doa ibu menyertai kamu. Saya belum pernah ketemu tulisan doa bapak menyertai kamu. Enggak ada, ya kan? Tai kucing. Ya. Yang ada malah begini, kutunggu jandamu. Nah itu pasti pria. Ya. Oh ya. Ini mumpung enggak ada wanita. Tadi Meme berdiri di situ. Ya. Kalau acara pria itu wanita pengen tahu, ya kan? Kalau acaranya wanita, pria paling cuman nganterin di parkiran terus ngobrol, kalau enggak main catur, kalau enggak pulang, begitu ya kan? Kalau wanita antusias loh, pengen tahu, ya kan? Makanya pintunya enggak bisa dikunci ya. Tulis yang saya ngomong ya. Ada 2 side impact doa pria yang tidak ada pada wanita. Ini rahasia kita ya. Ada dua side impact ya, ada 2 side impact doanya pria yang tidak ada pada wanita. 1, doanya pria itu mendatangkan keintiman. Maksudnya begini saudara ya. Bapa kepalanya Yesus, Yesus kepalanya pria. Terus pria kepalanya wanita. Jadi ada prinsip begini. Kepada siapa Anda berdoa, Anda akan intim dengan kepada siapa Anda berdoa. Kalau Anda terus berdoa kepada Bapa, kepada Yesus, Anda lama-lama intim dengan Yesus. Dengan Tuhan intim. Boleh katakan amin? Tapi dengan siapa Anda berdoa dan untuk siapa Anda berdoa, Anda akan intim dengan siapa Anda berdoa. Bayangkan kalau tiap hari mendoakan istri, mendoakan anak gitu. Intim sama istri sama anak. Nah salahnya pendeta itu terlalu banyak mendoakan istri-istri jemaat. Mendoakan istri sendiri kurang, makanya intimnya sama istri jemaat ya kan. Sama istri sendiri, waduh berdarah-darah ya kan. Tapi di JKI nggak ada ya. Ini adanya di JK yang lain ya. Itu. Saya memutuskan begini Pak, lebih baik aku nggak bisa doa dengan siapa-siapa, tapi masih bisa doa dengan istriku. Ini saya lakukan dari tahun 2005 Pak, sampai hari ini. Pulang dari camp pria, saya bilang sama istriku, Ma, 12 sesi, tangkep, semangat, terbakar. Ma, Papa mau berubah. Istriku jawabnya begini, udah gak usah menggebu-gebu. Aku kenal kamu. Gak percaya loh dia. Karena memang kami punya camp pria sejati itu gini, surveinya ya. Setelah camp itu 99% pasti berubah. Karena menggebu-gebu ini udah ngalami semua. Tapi jalannya waktu 35% kembali kepada hidup yang lama. Bahkan lebih jahat ada. Terus 20% eksis. Nah cuma 20% yang eksis. Gitu ya. Tapi saya lakukan Pak. Ini yang saya lakukan. Sampai semuanya berubah. Jadi pagi itu saya doa buat istriku. Tak tumpang tangan. Terus aku doa yang baik-baik. Tuhan terima kasih buat wanita yang kau taruh di sampingku. Dia adalah hadiah terindah dari Tuhan. Dan biarlah aku terus mampu mencintai dia apa adanya. Dan biarlah aku terus bisa membimbing dia bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Pokoknya berkat-berkat ya. Setelah doa, amin. Aku bilang, Ma, iya Pak, I love you. Pertama saya katakan dia begini, kayak pacaran aja. Gak percaya dia karena udah bertahun-tahun ditipu ya kan. Udah bertahun-tahun gak jelas ya kan. Halah kayak pacaran aja. Tapi saya lakukan itu sampai di ujung hidupnya. Sampai ganti istri. Saya lakukan. Ngomong gak enak ya. Tapi ya itu kenyataannya ya kan. Saya lakukan sampai hari ini. Itu sebabnya jadi intim gitu. Terus anakku mau berangkat sekolah. Waktu itu masih SMP. Mau berangkat ya. Iya Pak, sini Bapak doakan. Tak tumpang tangan. Dan aku cuma ngomong begini. Biarlah berkat-berkat yang pernah turun kepada Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atasmu limpah-limpah. Kamu berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat dalam nama Yesus. Amin. Pertama saya lakukan anak saya begini. Tumben Pak. Tapi saya lakukan sampai mereka nikah, baru saya lepas. Dan apa yang saya lakukan buat mereka sekarang dilakukan buat istri dan anak-anaknya. Nah itu, ya kan? Dulu kalau saya belum doakan pagi, belum tumpang tangan, cari saya. Pak,
belum didoakan, kepalanya langsung disodorkan ke saya. Karena gini loh Pak, kita ini sumber. Kalau tidak melepas berkat mengalir, maka kutuk dari nenek moyang lewat kita juga turun kepada mereka mengalir. Nah, untuk memutuskan itu kita doa buat mereka. Boleh katakan amin? Jadi siap pulang dari sini, lepaskan doa, lepaskan berkat buat istri dan anak-anakmu. Katakan amin. Ya, jadi kita itu harus berdoa buat mereka supaya intim. Makin lama makin intim. Itu pertama. Impact pertama doanya pria adalah keintiman. Kenapa? Karena Yesus nempel kepada Bapa, disumberi oleh Bapa. Terus kemudian pria nempel sama Yesus, disumberi oleh Yesus. Lalu kemudian istri nempel sama suami, disumberi sama suami. Jadi berkat itu akan mengalir turun dan membuat intim. 1, 2, 3. Terus yang kedua, side impact kedua, ketika ini perhatikan, ketika anak-anak Tuhan naik ke surga, terus setan juga naik ke surga. Tuhan tanya, Tan, maksudnya setan bukan Nathan ya. Dari mana saja? Oh, keliling dunia Tuhan. Apakah kamu melihat hambaku Ayub? Oh, melihat. Tapi ini setan buat pernyataan ya. Bukankah Tuhan taruh pagar sekelilingnya Ayub? Bukankah Tuhan taruh pagar sekeliling rumahnya, sekeliling pekerjaannya, sekeliling kekayaannya, sekeliling semuanya, sehingga membuat apa saja yang dikerjakan Ayub berhasil dan bertambah-tambah. Kenapa setan beri pernyataan begitu? Itu tadi Ayub 1 ayat 10. Ayub 1 ayat 5, Ayub itu tiap pagi kumpulkan keluarganya, doakan mereka satu persatu. Jadi ternyata kalau ada pria berdoa itu sama dengan membuat pagar sekeliling dirinya, membuat pagar sekeliling keluarganya, membuat pagar sekeliling bisnisnya, membuat pagar sekeliling pelayanannya dan sebagainya. Intinya doanya pria itu punya kuasa proteksi. Dua hal ini yang ada pada doanya pria. Itu sebabnya mulai hari ini yang didoakan bukan kita lagi, tapi kita harus mendoakan istri dan anak-anak kita. 1, 2, 3. Iya, saya lakukan juga sama anak-anak istriku di sini. Yang belum nikah apalagi. Itu tiap hari saya doakan. Kalau saya di luar kota, saya telepon, ngobrol sebentar, doakan, lepaskan berkat. Begitu juga Anda. Kalau di luar kota, telepon rumah, telepon istri, doakan anak-anak. Kenapa? Tiap hari harusnya begitu. 1, 2, 3. Ya, terus tugas imam yang kedua. Yang kedua begini saudara. Imam itu tiap hari harus berdiri di depan pintu kemah Tuhan, rumah Tuhan ya. Terus kalau ada umat datang harus didengerin. Persoalannya apa, bebannya apa, masalahnya apa. Setelah dengar baik-baik sampai mendengarkan, lalu kemudian darah persembahan yang dibawa umat itu dibawa masuk ke tempat kudus, lalu dipercikkan di mezbah, lalu berdoa. Nah, setelah berdoa, maka imam harus dengar suara Tuhan. Nah, kalau sudah dapat pencerahan, suara Tuhan itu dibawa kepada umat untuk menjawab kebutuhannya umat tadi itu. Jadi tugasnya imam yang kedua adalah mendengar. Yang pertama mendoakan, yang kedua mendengarkan. Mendengarkan bukan sekedar mendengar, tapi mendengar sampai mendengarkan. Boleh katakan amin? Ya, gitu. Tulis ya. Ada 2 akibat buruk ketika pria gagal mendengar keluarga. Ya. Ada 2 akibat buruk ketika pria gagal mendengar keluarga, mendengar istri dan anak-anak. Ya, itu sebabnya pulang dari sini Anda semua harus mendengarkan istri dan anak-anak. Boleh katakan amin? Ya, akibat buruknya begini. Satu, ketika pria gagal mendengar istri dan anak-anak, akibat buruknya ada 2. 1, akan terjadi keabnormalan komunikasi keluarga. Akan terjadi keabnormalan komunikasi keluarga. Jadi bicaranya teriak-teriak, terus pokoknya gak normal aja, ngomongnya tegangan tinggi terus. Pulang ditanya, baru pulang Pak? Sudah tahu tanya. Nah, yang begitu-begitu ya. Bilang sebelahmu jangan pura-pura gak dengar, kayaknya kamu ini. Kan begitu ya kan?
ngomong aja itu nggak enak gitu ya. Yakobus 1 ayat 19, akan terjadi keabnormalan keluarga, komunikasi keluarga. Yakobus 1 ayat 19, ayat itu berkata begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi begini, kalau mendengar itu tidak menjadi hal yang prinsip, tidak menjadi nomor satu, maka kan kebalik, jadi tukang marah gitu loh. Makin senang bicara, makin senang marah gitu. Jadi orang yang cerewet itu komunikasinya nggak jelas. Gitu. Anda tulis yang saya ngomong, kekuatan rumah tangga itu ada di komunikasi. Kekuatan rumah tangga itu ada di komunikasi. Boleh katakan amin? Tetapi kekuatannya komunikasi bukan dibicara, tetapi di mendengar. Nah gitu. Kekuatan rumah tangga itu ada di komunikasi, kekuatannya komunikasi bukan dibicara, tapi di mendengar. Nah sejak ngerti itu Pak, saya ubah. Dulu biasanya begini, kalau istriku bicara, belum selesai, aku sudah tahu ujungnya. Nah gitu. Rata-rata pria itu begitu, kalau istrinya ngomong, belum selesai, sudah tahu ujungnya. Kenapa? Karena wanita itu kalau ngomong panjang, lebar, detail, muter-muter, diulang-ulang. Kadang-kadang dianggap kita nggak paham, ya kan? Sampai kita pegel-pegel sendiri, ya kan? Nah gitu. Makanya sampai ada pria nggak tahan Pak. Kenapa? Aduh, mulut istri kuasa jeplak sepanjang hari begini. Normal itu. Yang nggak normal itu kalau mulut istrimu begini nggak balik lagi ya. Pusing nanti. Kalau masih begini normal. Nah supaya normal Anda dengar. Saya dulu kalau istriku bicara belum selesai aku sudah paham. Langsung saya begini. Mah. Sudah nggak usah panjang-panjang. Maksud kamu begini kan? Betul Pak. Nah kalau begitu ngapain ngomong muter-muter? Segitu saya dulu gitu. Gini loh caranya, 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini, 5 begini. Betul? Betul Pak. Ya sudah lakukan. Wah kesel dia, marah. Wong maunya dia didengar, ya kan? Tapi sejak ngerti bahwa istri itu butuh didengar, bahwa konsep dari Tuhan itu komunikasi itu ada di mendengar, sejak itu Pak, kalau istriku bicara, walaupun aku sudah paham, tapi kalau dia belum selesai, saya nggak akan potong, saya dengar betul-betul sampai landing, sampai parkir. Ya. Begitu parkir, saya tidak lagi ternyata menjelaskan 1 begini, 2 begini, 3, enggak, saya malah tinggal ngomong, oh gitu ya Pak, iya Pak. Oh ya, jadi ada rahasia begini Pak, istri itu memang kalau ngomong panjang, tapi kalau didengar sampai habis, ujungnya biasanya dijawab sendiri. Jadi pokoknya kalau istrimu mulai mangap, Anda mesti pasang kuda-kuda, dijawab sendiri. Gitu. Saya sering melakukan begitu, sampai begini loh Pak, seorang pria itu harusnya sampai mampu mendengar istri ketika istri hanya mau cerita dan nggak penting. Ini bagian tersulit ini. Suami harus mampu mendengar istri ketika istri hanya mau ngobrol dan nggak penting, mau cerita. Dan nggak perlu jawaban, nggak perlu solusi juga. Ya, sekali waktu istriku pagi-pagi, Pak, aku tadi malam mimpi serem banget ya Pak, kayaknya akhir zaman ini. Bisa nggak dengerin? Oke, tak dengerin, tak taruh HP ku, tak dengerin. Denger istri itu nggak boleh sambil celongoan Pak, harus bener-bener denger. Gitu. Tak dengerin, cerita panjang lebar. Terus ada ayatnya lagi, ayatnya baca lagi. Begitu baca ayat ini itu, terus dia ngomong begini. Kira-kira artinya apa ya ini ya? Terus saya bilang, ceritamu aja aku bingung, suruh ngerti. Ya wis gak apa-apa, yang penting udah didengar, makasih ya aku sudah plong. Cuman gitu loh. Emang kita ini hidup sama wanita itu makhluk unik. Enggak butuh jawaban. Kalau belum bertobat aneh, nah gitu. Aneh itu yang kalau sen kiri belok kanan, nah itu masih aneh gitu ya kan. Itu wanita-wanita aneh, tapi kalau unik ya itu tadi, unik. Jadi cerita tapi gak usah dijawab gitu.
Saya punya teman dosen di UI, pulang dari ngajar, begitu, sampaikan emosi, termasuk ini. Kalau istrimu menyampaikan emosi, nggak butuh solusi, nggak butuh jawaban. Papa tahu nggak? Aduh, pembantu yang sekarang ini, Pak, gobloknya luar biasa, cuci piring nggak bersih, malah ada yang retak, cuci baju juga nggak bersih, setrika nggak halus, ngomong terus. Ya. Suaminya diem aja, terus habis gitu selesai ngomong, suaminya baru tanya, sudah selesai mama? Sudah Pak, oke, dipeluk dia. Sabar, namanya juga pembantu. Kalau pinter pasti nggak mau jadi pembantu. Kadang-kadang nggak perlu solusi dia itu ya kan. Terus dia nanya begini, oke mama kan sudah cerita panjang lebar tentang itu pembantu ini itu memang pembantu kayaknya nggak bagus ya. Terus papa harus ambil keputusan apa untuk itu pembantu? Tiba-tiba dia begini, nggak usah putusin apa-apa. Udah plong aku cerita. Loh lah aneh ya kan. Tadi kayak ngamuk gitu. Terus solusinya apa kira-kira begitu. Nggak usah cerita itu solusinya ya kan. Itu kadang-kadang begitu. Istrimu hanya menyampaikan emosi dan nggak perlu solusi. Nggak perlu digurui. Cukup didengar. Kadang-kadang pria itu mendengar tanpa menjawab. Mendengar tanpa memberi solusi. Nggak usah. Bilang sebelahmu nggak usah sok pinter. Karena gitu loh, kadang-kadang gitu. Supaya apa? Supaya normal gitu loh. Komunikasimu itu supaya normal. Karena apa? Karena gini loh, secara prinsip pria itu makhluk to the point, makhluk singkat, padat, jelas. Tapi wanita itu makhluk ngobrol, makhluk detail. Bahkan survei terakhir di kota Praha ditemukan seorang pria butuh bicara 7.000 kata. Tapi seorang wanita itu Pak, istri kita 15.000 kata. Jadi kita nggak ada separuhnya. Makanya telepon pun beda. Kalau pria sama pria telepon simpel banget. Halo, sudah di mana Bapak? Baru mendarat. Oke, keluar, belok kanan dikit ada roti. Dan saya di situ. Udah ketemu bebas, udah beres ya kan? Tapi wanita nggak bisa begitu. Halo juga. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Ini siapa ya? Ayo tebak siapa? Wah itu bisa muter-muter. Masa sih lupa? Betul aku lupa. Aduh 3 hari lalu kita ketemu. Di mana? Di mall. Mallnya di mana? Di lantai 3. Lantai 3 sebelah mana? Lantai 3 itu ada counter lipstick merek ini, aku di sebelah kanan. Oh, pakai baju apa? Kuning. Bawah hitam, sepatu hitam juga. Rambut sebahu ngombak sedikit saya cat kuning juga. Oh iya ya, aku baru mulai inget nih suara kamu. Kamu Cik Leni ya? Betul. 15 menit baru betul ya kan? Udah begitu masih lanjut lagi. Anakmu gimana? Baik, sudah sekolah baru berangkat. Kelas berapa? 3 SMU. Ambil jurusan apa? IPS. Loh kenapa kok IPS? Kok enggak IPA? Muter lagi antara IPS sama IPA. 15 menit juga. Dan total 30 menit. Endingnya cuman begini. Kamu punya bawang bombay enggak? Wah buat pria enggak penting itu. Tapi buat wanita penting. Makanya sekali-sekali bapak-bapak izinkan istrimu cerita dan Anda cukup dengar, enggak memberi solusi, enggak minterin, enggak guruin, dengar. Yes. Ini tersulit ini dan model raimu ya. Gak iso ngrungokno bojo ya. Karena apa? Salah satunya kita kan merasa lebih pinter ya kan. Saya punya anak mentor di Banten, ganteng Pak. Istrinya cantik, usahanya maju. Tapi kalau pulang istrinya begini, Pi, boleh bicara sebentar? Nanti dulu masih satu belum selesai keluar lagi. Pulang lagi, Pi sudah bisa ngobrol? Nanti setelah papi mandi dia. Setelah mandi, Pi sudah boleh? Sambil makan. Begitu sambil makan mau ngobrol, nanti deh Pi, sambil tiduran aja kita ngobrol. Sambil tiduran ngobrol dan betul-betul tidur pria ini. Capek itu wanita. Terus sementara sekali waktu, nah ini di depan rumah ada gado-gado. Tukang gado-gadonya sedikit ganteng. Terus ibu ini beli gado-gado. Ya, merocos di rumah nggak bisa merocos, tukang gado-gado jadi sasaran ya kan, merocos ya kan.
Tukang gado-gado dibeliin sambil diterocosi, diam aja sambil ngulek. Oh gitu ya Cik ya, ya kan. Terus malah ngomong begini loh tukang gado-gado, Cik bajunya bagus loh. Masa? Kalau pakai begini kelihatan lebih muda. Suaminya nggak pernah ngomong begitu. Lama-lama bolak-balik terjadi begitu. Itu Taci lihat ulek-ulek tukang gado-gado itu. Dia sampai kebayang di belakang ulek-ulek itu kayaknya ada ulek-ulek yang lebih sadis ya kan. Jatuh akhirnya wanita itu Pak. Kadang nggak butuh ganteng, nggak butuh uang banyak, butuh didengar. Kalau bisa itu jadi pria itu uangnya banyak dan pinter dengar. Nah ini sudah miskin nggak bisa denger, goblok lagi ya kan. Wah situ betul-betul pria telek ya kan. Tahu telek? Ya raimu iku ya kan. Di gereja gak berani aku ngomong begini ya. Iya. Saya ini sudah di berbagai macam negara ngajar pria loh Pak. Rata-rata pria gak bisa denger istri. Tapi hebatnya kalau denger istri teman, keren. Memang pria goblok itu ya kan. Ayo denger istri ya. Supaya apa? Normal rumah tanggamu. Karena istri kita itu butuhnya memang didengar itu. Gitu. Kalau kita ini kan butuhnya seks, ya kan? Gitu. Kalau wanita butuhnya didengar. Gitu. Berapa ribu tadi? 15.000. Kalau Anda tinggal keluar kota 3 hari berarti berapa itu? 45.000 ya kan? Terus di kepala pria, saya tadi belum ngomong, di kepala pria itu Pak 1 hari 24 jam terlintas di kepala pria yang namanya seks itu sebanyak 240 kali. Itu jadi kalau dipotong tidur dibagi-bagi ketemunya di kepala pria itu setiap 4 menit terlintas yang namanya seks. Termasuk di ruangan ini. Sambil memuji-muji Tuhan aja kadang-kadang terlintas ya kan? Oh iya kita nggak usah munafik ya kan? Bayangkan kalau 3 hari terpisah sama istri, berarti berapa itu? 720. Kalau diterusin sampai seminggu, sampean melihat katok dijemur, keringet dingin, baru katok loh itu. Padahal katok seblewer nggak jelas katoknya ya kan? Gitu. Gitu. Makanya kita harus adil juga. Dengerin istri. Boleh katakan amin? Supaya normal. Karena apa? Dia butuh bicara berapa? 15.000 kata. Tapi masih ada rekor tertinggi. Wanita juga. Ibu mertua. Nah, ibu mertua itu 1 hari butuh bicara 19.800 kata. Makanya paling menderita. Bukan penderitaan tekanan beban berat. Tapi hidup dengan ibu mertua. Petrus itu menyangkal Yesus kemungkinan. Dia kepahitan sama Yesus. Karena apa? Yesus sembuhkan ibu mertuanya ya. Padahal mungkin berharap mati dia itu ya. Mungkin loh ya. Oh iya. Oh saya dulu nggak percaya Pak. Tapi lama-lama percaya. Kenapa? Karena ibu mertua saya tinggal di rumah saya. Jadi kalau saya ngobrol sama istri, terus dia ngikut, saya baru ngomong 1, istriku 6, mertuaku 16. Jadi aku tinggal, wah, begitu aja, AO gitu, ya kan? Jadi Anda yang ada ibu mertua di rumah, berarti untuk 2 wanita itu saja sudah 35.000, ya kan? Istri dan ibu mertua, ditambah anakmu 3 perempuan semua, ya kan? Ah sudah, borokan kupingmu ya. Tapi Anda harus dengar. Loh anakku di sini nih, anaknya istriku itu 3 wanita loh Pak. Asal cerita 1, cerita kuabeh itu. Waduh kemroyok kayak manuk muni kabeh, tak dengerin aja. Tadi malam yang datang itu paling dekat sama saya. Jadi terbuka sekali gitu. Memang harus gitu antara orang tua dan anak itu. Boleh katakan amin? Amin. Jadi supaya normal mulai sekarang kurangi bicara dan dengarkan baik-baik. Ya, itu satu. Kalau kita nggak dengar nggak normal. Yang kedua akibatnya begini, kalau pria nggak mendengar keluarga akan kehilangan sensitivitas, kepekaan. Gitu. Yesaya 50 ayat 4.
Kalau pria tidak mendengar istri akan kehilangan kepekaan. Pria yang tidak dengar keluarganya kehilangan kepekaan, kehilangan sensitivitas, ya. Dia merasa lebih pinter, merasa selalu lebih tepat, selalu lebih bisa, makanya bolak-balik jatuh dan gak pernah sadar. Itu Yesaya 50 ayat 4, ayat itu berkata begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Tuhan itu maunya begini Pak, lidahmu sebagai pria itu tajam. Maksudnya apa? Kalau Anda ngomong orang bertobat. Kalau Anda ngomong, orang bisa dapat pencerahan. Kalau Anda ngomong, orang bisa dipulihkan. Kalau Anda ngomong, orang bisa sadar. Kira-kira begitu. Tapi lidah yang tajam itu ternyata sumbernya adalah telinga yang mendengar. Selama kupingmu tidak pernah mendengar, lidahmu akan tetap tumpul. Itu. Dengar siapa? Istri. Siapa? Anak-anak. Karena Tuhan bicara. Nggak akan lewat tetanggamu. Lewat seisi rumahmu dulu sebelum lewat siapapun. Sekali waktu contoh, istriku ngomong begini, Pak, Mama rasa, hati-hati ya kalau sudah bilang rasa, itu intuisinya yang berjalan. Ya, Mama rasa kamu nggak usah ke Nias. Loh, ini sudah disetting lama, kenapa dibatalin? Enggak dibatalin, dipending aja tahun depan. Nanti Mama yang telepon mereka. Oke, saya nurut, betul Pak. 2004 Nias gempa bumi tsunami, hotel yang saya sudah booking buat nginep itu rata dengan tanah. Istriku begitu ngeliat siaran televisi, untung papa denger mama. Kalau enggak, mama sudah jadi janda. Berapa kali istrimu ngingetin Anda dan Anda anggap enggak penting. Dan ternyata itu jadi. Ingat ya, istri itu punya intuisi untuk menolong Anda. Apa itu intuisi? Ditulis. Intuisi itu ketajaman menerima pesan Tuhan. Ketajaman menerima pesan Tuhan secara cepat dan akurat di bawah alam sadarnya sampai menjelaskan tidak bisa. Saya ulangi sekali lagi. Intuisi itu adalah ketajaman menerima pesan Tuhan secara cepat dan akurat di bawah alam sadarnya sampai menjelaskan tidak bisa. Nah, karena menjelaskan tidak bisa itu dianggap goblok. Gitu ya. Ngerti ya? Jadi istrimu itu memang enggak sepinter lidahmu. Kan lidahmu itu dulu diurapi oleh buaya. Makanya kalau istrimu itu enggak pinter bicara, tapi kepekaannya terhadap suara Tuhan lebih. Dan Anda boleh tulis yang saya ngomong, istri yang hidup dalam kebenaran. Catatannya dalam kebenaran tadi ya. Istri yang hidup dalam kebenaran, 50% suaranya adalah message dari Tuhan. Jadi mulai sekarang jangan remehkan kata-kata istrimu. Boleh katakan amin? Siap untuk mendengar istri? Siap untuk mendengar anak? Anda akan kehilangan siapa yang Anda tidak dengar. Kalau Anda tidak dengar istri, lama-lama istrimu hilang. Kalau Anda nggak dengar anak, lama-lama anakmu hilang. Dan berbahaya kalau hilangnya dalam rumah. Orangnya ada, tapi komunikasi nggak nyambung, terus jadi persoalan. Gitu ya. Dengarkan mereka. Kalau gitu gimana caranya pria mendengar? Tulis. Caranya pria mendengar. Mendengar yang benar gitu. Cara pria mendengar yang benar gitu. Mendengar yang benar. Cara mendengar yang benar. Amsal pasal 4. Ayat 20 dan 21. Amsal 4 ayat 20 dan 21 cara mendengar yang benar. Cara mendengar yang benar itu begini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Pakai perhatian ya. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, ayat 21 ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk. Jadi kalau dari dua ayat tadi Pak, Amsal 4 ayat 20 dan 21, pria harus mendengar itu begini, pria harus mendengar pakai telinganya, pakai matanya, pakai hatinya. Gitu.
Jadi itu artinya begini, mendengar sampai tuntas dan dengan empati. Gitu. Atau lihat, diam, lihat dan dengar. DLD. Mulutnya ditutup, kupingnya dibuka, matanya juga dibuka, hatinya juga dibuka. Jadi kalau ngobrol sama istri, bicara sama anak-anak, jangan sambil mondar-mandir, jangan sambil baca koran, jangan sambil nonton televisi, tapi betul-betul Anda arahkan wajahmu kepada siapa Anda bicara. Kira-kira begitu. Boleh katakan amin. Mendengar itu sama dengan menghargai. Dan istri, tulis ini boleh ditulis. Istri dan anak-anak yang didengar oleh papanya itu sama dengan ya, menumbuhkan potensi mereka. Jadi kalau Anda mendengar istri, mendengar anak-anak itu sama dengan membuat potensi mereka bertumbuh. Jadi mulai sekarang dengarkan mereka. Boleh katakan amin? 1, 2, 3. Yes. Ya. Pria itu kalau perutnya lapar biasanya otaknya enggak beres. Tapi kalau perutnya kenyang, matanya yang enggak beres. Kalau kantongnya kosong, emosinya yang enggak beres. Jadi sensitif, tukang marah. Kenapa? Kantongnya kosong. Tapi kalau kantongnya penuh, manuke sing enggak beres. Ya. Makanya pria itu harus terus dibereskan. Pria itu kan cenderung makin kaya makin nakal, ya kan? Kalau wanita makin nakal makin kaya, bedanya itu, ya kan? Iya, iya. Pria kalau masih miskin pegangan Tuhan kenceng-kenceng. Kalau sudah kaya semua dipegangin. Tapi hari ini kita harus benar. Amin. Ya, tugas imam yang ketiga. Yang ketiga begini, Pak. Saya punya kaos ini kaos camp pria. Jadi kalau saya pakai ini, anakku pasti tanyanya begini, ada camp di mana? Nah, imam itu punya pakaian khusus, namanya pakaian pelayanan. Jadi tugasnya imam adalah melayani. Ya, jadi mendoakan, mendengarkan, terus melayani. Melayani siapa? Istri. Melayani siapa? Anak-anak. Ya, saya di rumah sampai sekarang Pak masih melayani. Ya, kadang kalau istriku nggak bisa, saya suka bantu istriku masak nasi apa. Sekali waktu saya lagi cuci beras, tiba-tiba ada ibu-ibu jemaat datang. Loh Bapak Gembala lagi ngapain? Olahraga tangan. Gak apa-apa. Saya dulu paling nggak suka kalau istriku begini, Pak anterin ke mall Pak. Beli apa? Beli ini sama ini. Oke, langsung ke tempatnya terus beli ya. Maksudnya terus pulang gitu. Kan istri itu beda sama kita. Kalau beli apa-apa kan dibongkar, wis berantakan semua, nggak jadi beli. Kadang-kadang malu juga ya kan gitu. Kalau di pasar kadang-kadang nawar apa sudah sampai merit gitu, nggak jadi beli juga ya kan. Aduh dalam hatiku. Tapi sejak ngerti bahwa ini pelayanan, saya urat malunya sudah habis Pak. Ya kan? Jadi ada teman saya nganter istri anaknya ke mall ya kan. Istri anaknya masuk mall, dia di parkiran main catur sama tukang parkir, kalah terus. Oh, syukur ya kan harusnya masuk ya kan. Begitu kalah terus dia pusing, lupa dia istri anaknya di mall, dia pulang ya kan. Sampai di rumah baru sadar istri anaknya di mall, balik lagi dia ya kan. Itu saya punya teman pembicara yang bagus sekali. Sekali waktu nanya anaknya begini, Nak, kamu bangga ketika melihat papa sedang apa? Dia pikir nanti anaknya jawab begini, ketika melihat papa lagi khotbah di Senayan di depan puluhan ribu orang. Ternyata enggak loh. Anaknya ngomong begini, aku bangga ketika papa nyebokin aku. Jadi nyebokin anak itu pelayanan loh Pak. Ada pria nyebokin anak pakai kaki. Kayak wedhus saya. Kadang malah anaknya suruh nungging disemprot pakai selang ya. Loh. Kayak stem mobil aja ya kan. Pakai sentuhan loh. Sentuhannya itu loh yang penting. Boleh katakan amin? Saya sejak tahun 2005 sampai hari ini Pak. Ya, kalau istriku termasuk yang sekarang ini. Pak, hari Senin libur kan? Iya. Anterin mama sama anak-anak ke mall ya. Oke, saya langsung masuk kamar angkat tangan. Bapak di surga,
beri kekuatan ekstra buat pelayanan yang ini. Masuk mall terudusan kemana-mana. Ya. Anak pria simple, Pak baju ini bagus aku boleh beli? Boleh. Anak wanita sama mamanya sama. Pak bagus Pak, oh bagus banget itu. Maksudku supaya cepat dibeli. Begitu dicoba keluar kurang bagus Pak. Pindah mall ya, pindah lagi 1 baju 5 mall. Dan herannya itu mall kelima, Pak yang bagus yang pertama tadi kan. Kalau dulu ya asem gitu ya kan, sekarang ayo balik dengkleh ya kan. Begitu saya ngomong, yuk gilirannya saya ngomong, yuk kita makan malam. Sudah waktunya makan malam. Anak pria jawabnya begini, makan apa? Anak wanita sama mamanya sama jawabannya, makan di mana? Nah itu, apa sama di mana itu bikin pusing pria loh Pak. Makanya ada kalau mau makan keluar kan biasanya ribut dulu baru ada keputusan ya kan. Nah, itu yang senyum itu pengalaman ya kan. Yang diem aja itu nggak pernah makan di luar, pelit ya kan. Saya mau kasih tahu sebanyak apapun uangmu, mati nggak dibawa. Nikmati bersama keluarga ya kan. Sekarang Anda boleh naik baby band, mati naik L300. Nikmati ya kan. Kenapa pria kalau diajak makan responnya apa? Kalau wanita di mana? Karena gini, pria itu responnya langsung ke menunya. Yang penting kenyang, enak gitu ya kan. Kalau wanita nggak begitu Pak, tempatnya bersih nggak gitu, enak nggak, nyaman nggak di situ, view-nya bagus nggak gitu kalau wanita. Makanya kita harus belajar bijaksana juga dalam hal ini. Tapi yang pasti harus melayani. Boleh katakan amin? Aku dengan istriku yang pertama itu Pak, matinya dalam pelayanan. Aku masih punya hutang 3 hal ya. 1, dia minta ke Gunung Bromo sampai akhir hidupnya nggak kesempatan. Sampai sudah di Probolinggo, ya Pak sekarang aja, nanti sama anak-anak aja ya kan. Terus yang kedua, dia minta saya keramasin Pak. Saya bilang nanti ya kalau boleh turun dari tempat tidur waktu sakit ya, Papa mandiin kamu. Tapi akhirnya ternyata pulang dia. Terus yang ketiga, dia pernah ke mall sama saya, mau beli baju ditandai Pak. Karena mallnya udah tutup, jadi besok mau balik. Kapan mau balik? Ternyata 3-tiganya nggak keturutan. Jadi kalau punya niat apa-apa terhadap istrimu, pulang dari sini, cepat selesaikan. Karena itu pelayanan. Pelayanan nggak populer, tapi ini menentukan hidupmu ke depan. Nah, kita nggak butuh pujian orang luar, tapi anak istri kita diberkati. Boleh katakan amin? Yuk semua sekarang musiknya tolong. Alunkan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Dan sekarang para pria tangannya begini. Rapat ya, rapat begini. Ayo Pak, semua tangannya begini. Arahkan wajahmu ke tanganmu itu. Baik-baik, fokus. Tutup mata rapat-rapat. Sekarang bayangkan, yang ada di tanganmu itu adalah istri dan anak-anakmu. Sampai sekarang ini mereka masih teriak keras. Adakah seorang imam dalam rumah ini yang mau mendoakan kami? Kapan terakhir Anda mendoakan? Pulang dari sini, doa dengan gaya beda. Anda boleh tumpang tangan, Anda boleh peluk sambil doakan. Yang penting bukan ucapanmu, tapi sentuhanmu. Sampai sekarang mereka masih teriak keras. Adakah seorang imam dalam rumah ini yang mau mendengarkan kami bicara? Mana yang lebih banyak, Anda bicara atau mereka bicara? Pulang dari sini, Anda mulai kurangi bicara. Izinkan istrimu cerita, izinkan anak-anakmu cerita, supaya Anda tahu persis istrimu kenapa, istrimu siapa, anakmu kenapa, anakmu siapa. Karena Anda mendengarkan mereka. Anda gak bisa memahami mereka kalau Anda tidak pernah dengar mereka. Berapa kali anakmu minta diajari PR-nya dan kau anggap itu tidak penting. Itu pelayanan. Berapa kali anakmu naik kelas dan kau tidak ada di sana. Ambil rapot kau suruh orang lain. Tapi mulai sekarang bagian-bagian tertentu jangan dilepas ke orang lain.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai yang murni. Kau membentuk bejana, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ayo, tangannya kayak tadi. Dan saya beri kesempatan Anda mendoakan istri dan anak-anakmu sekarang. Seolah-olah Anda bawa istrimu ke tanganmu bersama anak-anakmu. Doakan. Haleluya. Terima kasih. Semua tutup mata, tidak ada yang buka mata. Siapa di antara saudara yang belum pernah ikut acara pria seperti ini? Boleh angkat tangan lebih tinggi. Yang belum pernah ikut. Anda yang belum pernah ikut, Anda maju ke depan deh. Maju ke depan. Saya akan doakan Anda, ayo. Betapa ku mencintai. Ayo Pak, maju di sini Pak. Terima kasih. Ngadep ke depan Bapak, ayo. Yang ku jadi, terima kasih. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku,
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai mengalir yang tiada pernah berhenti. Tadi saya sudah ngomong bahwa semua prahara rumah tangga itu dimulai ketika terjadi yang namanya krisis fatherless. Seorang pria tidak akan pernah menjadi bapak yang benar kalau dia sendiri nggak pernah dibapai dengan benar. Pria hanya menjadi bapak seperti dia punya bapak dulu karena dia adalah sumbernya. Tapi hari ini semua pria harus sembuh. Dengarkan saya bicara, anak pria yang tidak pernah dipeluk papanya, fighting spiritnya lemah dan cenderung menjadi liar dan mudah jatuh dalam dosa. Anak wanita yang tidak pernah dipeluk oleh papanya mudah jatuh pada pelukan pria yang salah. Sebab itu saya mau kasih tahu, anak-anakmu tidak hanya butuh uangmu, tidak hanya butuh di sekolah yang tempat bagus, tapi butuh tanganmu, butuh dirimu. Tundukkan kepala lebih dalam. Saya minta tolong Pastor Rizky bersama beberapa teman maju ke depan dan peluk mereka. Ayo, sesuai yang di depan ini, bapak-bapak tolong mereka peluk dan jangan ngomong apa-apa. Sandarkan kepalanya di pundakmu sampai dia tahu artinya pelukan supaya bisa dilakukan di rumahnya. Saya minta tolong beberapa orang lagi maju. Ayo, yang lainnya tolong bapak-bapak. Ayo, bapak-bapak yang sudah pernah ikut camp pria ada maju. Doakan mereka. Kami masih butuh 2 orang lagi berarti. Ayo, silahkan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak-bapak yang di tempat duduk, Anda boleh letakkan 2 tanganmu di dadamu dan doakan semua keluargamu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya siang hari ini Roh Kudus telah menjamah kami. Tuhan memberikan kuasa seorang imam supaya kami mampu membawa keluarga kami datang kepada Tuhan. Kami menjadi pendoa di dalam keluarga kami sendiri. Kami menjadi pendengar yang baik bagi keluarga kami, supaya ketika mereka didengar, potensi mereka diberkati, dinaikkan, ditambah-tambahkan. Makasih Bapak. Biarlah kami terus, tangan kami bukan lagi untuk mengambil, tapi untuk melayani mereka.
tangan kami bukan untuk menghambat mereka, tapi menuntun mereka melangkah lebih cepat lagi bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita semua berdiri yang di tempat duduk. Biarlah tangan kami mulai sekarang menjadi penuntun bagi mereka semua, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati, kami mengucap syukur, kami berdoa dan percaya kepadamu. Haleluya. Mari katakan amin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pria maksimal. Kasih tos 5 orang sambil katakan Tuhan berkati. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Yusa. Saudara, kita akan break makan. Kita kasih waktu 30 menit